Kok kamu malah ketawa? Serius enggak? Tanya Rita yang kesal karena Abraham tidak menjawab malah tertawa. Doain ya Ma, soalnya belum unboxing. Ucap Abraham berbisik di telinga Rita. Rita terbelalak tidak percaya dengan ucapan Abraham barusan. Padahal dia sudah sangat menginginkan cucu. Wajahnya tiba-tiba menjadi lesu. Rita menjadi diam dan murung namun dia tidak memperlihatkan ke orang-orang. Tanya Rita dengan mata berbinar. Abraham hanya tertawa melihat ekspresi mamanya. Kok kamu malah ketawa? Serius enggak? Tanya Rita yang kesal karena Abraham tidak menjawab malah tertawa. Doain ya Ma, soalnya belum unboxing. Ucap Abraham berbisik di telinga Rita. Rita terbelalak tidak percaya dengan ucapan Abraham barusan. Padahal dia sudah sangat menginginkan cucu. Wajahnya tiba-tiba menjadi lesu. Bab ke-76. Rita menjadi diam dan murung namun dia tidak memperlihatkan ke orang-orang. Namun Ayu memperhatikan mertuanya kalau berbeda. Mama kenapa? Tanya Ayu lembut saat Rita sedang duduk di bangku halaman panti. Enggak papa sayang. Ucap Rita berbohong. Ayu tahu Mama sedang memikirkan sesuatu. Ada apa? Ucap Ayu terus membujuk Rita agar mau bercerita. Mama pingin punya cucu. Mama selalu kesepian di rumah sendirian. Ucap Rita melihat wajah Ayu dengan memelas. Itu, Ayu akan mencoba sesudah ujian selesai ya Ma. Mama yang sabar. Ucap Ayu menggenggam tangan Rita. Rita pun mengangguk dan tersenyum. Makasih ya sayang. Maaf kalau Mama nggak sabaran atau akan menghambat cita-cita kamu nantinya. Ucap Rita merasa tidak enak. Enggak apa-apa Ma. Kodratnya wanita kan memang mengurus suami dan anak. Ucap Ayu tersenyum. Mereka pun beranjak untuk masuk ke dalam dan berpamitan karena hari sudah mulai sore. Mereka harus kembali ke rumah untuk menyiapkan tahlil nanti malam. Sering main ke sini Ayu. Ibu cuma bisa doain dari sini. Ucap Ibu Panti sambil memeluk Ayu. Iya Bu, pasti Ayu akan sering ke sini. Ucap Ayu sambil melepaskan pelukannya dan memperhatikan anak-anak yang saat ini semua sedang berkumpul di dekat Ibu Panti mengantar Ayu sampai teras. Makasih ya sekali lagi. Ucap Ibu Pan. Iya Bu. Assalamualaikum. Ucap Ayu lalu mengikuti Rita dan yang lain menuju ke mobil. Sampai di mobil Ayu langsung saja ditatap oleh Abraham dengan intens. Ada apa Kak? Kok liatin Ayu kayak gitu? Tanya Ayu heran. Mama tadi nggak bilang aneh-aneh kan ke kamu? Tanya Abraham was-was. Enggak kok Kak, ucap Ayu tersenyum melihat Abraham yang sepertinya khawatir kalau ibunya sampai bilang dia ingin punya cucu secepatnya karena dia tidak mau memaksa Ayu. Benar? Tanya Abraham yang masih tidak percaya. Ayu tidak menjawab melainkan dia mencium bibir Abraham singkat. Udah ayo jalan, tapi kita mampir dulu ke rumah Syasa ya, lupa tadi mau mampir. Ucap Ayu menunjukkan kantong plastik dengan dagunya. Siap Tuan Putri, ucap Abraham dengan lembut lalu menjalankan mobilnya meninggalkan panti. Rian saat ini sedang di perjalanan pulang bersama Mutia. Bukan Rian yang membonceng tapi Mutia. Ya sehabis diperiksa dan diobati di UKS Rian meminta Mutia untuk mengantarkan pulang ke rumahnya. Beruntung Mutia memang bisa membawa moge karena dia juga naik moge ke kampus. Motor Mutia saat ini dibawa teman satu kelasnya. Pelan-pelan dong. Pinggang gue bisa geser lagi nanti. Teriak Rian karena di jalan raya yang sangat bising. Kalau takut geser, kenapa tadi nggak naik taksi aja, ucap Mutia berteriak juga. Gue kan mau lihat seberapa lo mau bertanggung jawab, teriak Rian. Mutia lebih baik diam daripada meladeni perkataan Rian yang selalu pedas. Tapi kalau udah ngomong kruit banget ya, ucap Mutia dalam hati. Bisa ya orang itu jeti dua kepribadian. Haha kayak bunglon berubah-ubah. Tambahnya dalam hati sambil cekikikan tertawa. Rian yang merasa heran kenapa tiba-tiba Mutia tertawa sendiri pun sebenarnya heran namun dia tidak mau bertanya. Sampai di kediaman Rian, Mutia berhenti di depan pagar dan memencet bel motor agar satpam atau pembantu bisa membukakan gerbangnya. Namun tak kunjung ada yang membuka. Ada satpamnya gak sih? Tanya Mutia yang mulai kesal karena lama. Enggak ada. Ucap Rian santai. Terus? Siapa yang mau bukain gerbang?
Tanya Mutia. Ya kamulah. Masa iya aku orang jalan aja susah? Gerutu Rian. Kalau aku yang tiba-tiba buka gerbang, bisa digebukin, aku dikira maling, ucap Mutia yang benar-benar kesal dengan Rian. Ya enggak usah dibuka, tinggal mencet doang gini. Ucap Rian sambil memencet remote yang dia ambil dari saku celananya. Kenapa enggak dari tadi? Ucap Mutia dengan menggerakkan giginya. Kamu enggak tanya, ucap Rian cuek. Sabar-sabar ya, Allah kuatkan hamba menghadapi manusia seperti dirinya, ucap Mutia pelan sambil mengusap-usap dadanya. Apa lo bilang? Tanya Rian yang mendengar perkataan Mutia tapi tidak jelas. Mutia memilih menjalankan motornya kembali masuk ke halaman rumah Rian yang begitu luas. Rumah yang megah sangat besar. Untuk sesaat Mutia terkagum-kagum. Wah, katanya asli Indonesia, tapi kenapa di sini dia juga punya rumah ya? Ucap Mutia dalam hati. Mutia pun langsung memapah Rian untuk masuk ke dalam rumah. Tapi sampai di depan rumah Mutia berhenti dan Rian pun heran. Kenapa? Tanya Rian. Ini pakai remote juga enggak? Tanya Mutia sebelum mengetuk pintu. Ya enggak lah. Ucap Rian. Mutia langsung saja mengetuk pintu dan memencet bel di sebelah pintu. Tidak lama pintu pun dibuka oleh seorang maid yang masih terlihat muda. Assalamualaikum, ucap Mutia sopan dan menunduk. Maid itu tidak menjawab ucapan salam Mutia, dia hanya menunduk. Mungkin agamanya bukan Islam. Maid itu beralih menatap Rian dan melihat Rian yang sedang dipapah. Tuan kenapa? Tanya maid itu lalu ingin membantu Rian untuk memapahnya juga. Enggak, papa tadi jatuh. Udah enggak usah, buatkan minum aja sama bawa cemilan antar ke kamarku. Ucap Rian sambil mengangkat tangannya agar maid itu pergi. Maid itu pun menunduk. Baik tuan. Setelah menutup pintu, maid itu pergi ke dapur untuk membuatkan apa yang diperintahkan tuan mudanya. Mutia berjalan sesuai arahan dari Rian pemilik rumah. Saat ini mereka menaiki lift untuk menuju lantai 3 di mana tempatnya kamar Rian berada. Gila, kalau pembantu lo pakai ini juga mau bersih-bersih? Tanya Mutia kagum. Pakai boleh enggak juga boleh, jawab Rian tanpa ekspresi. Sampai di lantai 3 Mutia pun menuju kamar yang ditunjukkan Rian. Kamar ketiga karena ada 3 kamar berjajar di sana. Haduh, akhirnya sampai juga. Ucap Mutia setelah membantu Rian mendudukannya di ranjang. Kayak capek aja, ngeluh cibir Rian tanpa melihat Mutia karena saat ini dia sedang membuka jaket. Ya emang capek. Lo kira mapah lo yang segede unta itu nggak capek dan gue segede itik ini. Gerutu Mutia lalu menjatuhkan bobot tubuhnya di atas sofa. Rian ingin melepaskan sepatunya namun susah karena pinggangnya yang masih sakit, jadi tidak bisa membungkuk. Mutia yang menyadari Rian kesusahan pun beranjak dari duduknya dan menghampiri Rian lalu membantu melepaskan sepatu Rian. Makasih. Ucap Rian lembut. Tanpa sadar dia mengulas senyum karena perlakuan Mutia. Iya, sama-sama, lagian ini buat penebus atas kesalahan gue udah buat lo kayak gini, ucap Mutia berjalan kembali ke sofa. Oh iya, terus tugas lo tadi gimana? Emang bisa ngerjain? Tanya Mutia. Enggak tahu, padahal harus dikumpulin besok. Ucap Rian yang sudah santai bicaranya. Mau gue bantuin? Tanya Mutia agak ragu. Meskipun dia pintar, tapi dia beda fakultas dengan Rian. Emang bisa? Tanya Rian. Ya belum tahu, kan gak ada salahnya mencoba. Ucap Mutia sambil mengedikkan bahunya. Ia menyandarkan tubuhnya dan membuka ponsel melihat apakah ada pesan atau panggilan dari ibu atau ayahnya. Mutia hanya menghembuskan nafasnya. Setelah itu menyimpan kembali ponselnya ke dalam tas. Rian terus memperhatikan wajah Mutia yang langsung berubah menjadi murung, tadi masih baik-baik saja. Kenapa muka lo jadi cemberut gitu? Tanya Rian karena dia paling tidak bisa menyembunyikan rasa ingin tahunya. Enggak apa-apa. Biasa. Ucap Mutia santai. Tak lama asisten rumah tangga Rian mengetuk pintu kamar dan masuk dengan membawa nampan di tangannya. Taruh di meja dekat sofa aja MBK, ucap Rian. Menaruh jus dan camilan di depan Mutia. Dengan agak melirik Mutia melihat penampilan Mutia yang terkesan biasa saja. Tidak mungkin pacarnya Mas Rian. Penampilannya aja kayak gitu. Ucap Ningsi dalam hati. Ya, asisten rumah tangga itu bernama Ningsi, umurnya dengan Rian hanya selisih 2 tahun lebih tua dari Rian. Sepertinya dia tertarik dengan Rian sejak Rian menempati rumah itu. Silahkan diminum.
Saya permisi dulu. Ucap Ningsih pamit pergi dari kamar Rian. Dia tidak mau membuat tuan mudanya marah karena sikapnya yang kurang sopan. Minum. Apa mau makan sekalian? Tanya Rian dengan masih di sofa mengambil ponselnya yang berada di saku celananya. Enggak usah. Kelamaan repotin juga nanti. Ucap Mutia lalu meminum jus jeruk. Emang mau kemana kayaknya buru-buru banget. Katanya mau bantuin ngerjain tugasku tadi. Ucap Rian heran. Oh iya lupa. Enggak kemana-mana sih cuma mau tiduran aja di kos. Ucap Mutia meringis. Enggak bantuin gue ngerjain tugas dulu baru pulang. Kalau lo lapar gue panggilin MBK Ningsih. Ucap Rian. Iya bawel banget ya lama-lama ternyata. Nanti aja makannya gue belum lapar. Mana tugasnya coba gue lihat. Ucap Mutia beranjak menghampiri Rian kembali. Rian pun mencari buku di dalam tasnya dan mencari tugas yang tadi dia tulis lalu memberikannya ke Mutia. Gimana bisa enggak? Tanya Rian saat Mutia baru saja memegang bukunya. Belum baca gue. Ya Allah lama-lama gue pahit juga tuh mulut. Ucap Mutia kesal dengan Rian lama-lama. Hehe. Rian hanya meringis melihat Mutia yang wajahnya mulai kesal. Mutia memperhatikan Rian dengan intens. Ganteng sih sebenarnya cuma kenapa kruit banget ya ucap Mutia dalam hati. Di rumah Ayu dan Abraham baru sampai setelah mampir dari rumah Syasa melihat keadaan Syasa. Gimana udah baikan? Tanya Hendy yang tidak ikut ke rumah Syasa. Udah kok kak. Tadi juga udah enggak buang air besar lagi katanya setelah minum obat. Jawab Ayu memberitahu keadaan Syasa. Kalau masih penasaran mending besok ke sana aja ucap Abraham sambil berlalu masuk ke dalam dan tersenyum. Hendy hanya menatap bosnya malas. Karena memang bosnya mendukung kalau dia bersama Syasa. Agar pertemanan Ayu dan Syasa tidak berakhir karena mempunyai pendamping hidup masing-masing. Ayu ke dalam dulu ya kak ucap Ayu ke Hendy yang saat ini sedang melamun. Oh iya. Ucap Hendy tersadar lalu duduk kembali di bangku teras depan rumah. Mending nikahin aja mas ucap Pak Dadang berkomentar. Siapa? Tanya Hendy bingung. Ya MBK Syasa lah. Emang siapa lagi masak Bina? Ucap Pak Dadang tertawa. Enak aja main suruh-suruh nikah. Emang kayak kambing langsung mau dikawinin. Ucap Hendy sambil melirik Pak Dadang sinis. Hehe, ya kan kata Tuan Abraham Mas Hendy sudah dekat dengan MBK Syasa. Ucap Pak Dadang. Dekat tapi bukan berarti mau diajak nikah Pak ucap Hendy malas membahas mengenai menikah. Kan tidak ada salahnya Mas mencoba ucap Pak Dadang yang tidak mau berhenti membahas. Iya doakan saja ya Pak ucap Hendy yang memilih menghidupkan rokok dan menyesapnya dan menghembuskan asapnya perlahan. Bapak enggak merokok? Tanya Hendy sambil menyodorkan sebungkus rokok di depan Pak Dadang. Enggak mas, saya mengurangi rokok. Ucap Pak Dadang memberitahu. Tepat pukul 5 sore lebih Abraham sudah selesai mandi karena harus mengantri mandi. Dia menghampiri Hendy yang saat ini sedang berada di dalam mobil tidur. Membuka pintu mobil belakang. Bangun woi, mandi sana. Ucap Abraham sambil menggoyang-goyangkan tubuh Hendy. Hadeh bos, emang jam berapa sih sekarang? Tanya Hendy dengan masih malas membuka kedua matanya. Jam 6 kurang 5 menit ucap Abraham berbohong. Apa? Kenapa Tuan enggak membangunkan saya dari tadi? Gerutu Hendy lalu turun dari mobil dan masuk ke dalam kamar mandi. Kakak kenapa? Tanya Ayu saat melihat Hendy berlari. Enggak papa kamar mandinya di dapur kan? Tanya Hendy lalu berlari ke dapur. Ibu-ibu yang membantu Ayu semuanya sudah pulang. Mungkin nanti Bisumi yang kembali lagi untuk membantu. Makanya Hendy dan Abraham bebas keluar masuk tanpa ada gangguan. Belajar jeti orang biasa nih. Haha. Gumam Hendy memegang gayung sambil tertawa. Dengan segera menyelesaikan aktivitas mandinya. Sedangkan Ayu saat ini sedang berganti pakaian, Abraham masuk ke dalam kamar dia ingin mengambil ponselnya. Wah istriku cantik sekali puji Abraham dan mendekati Ayu yang berada di depan meja rias. Makasih. Ucap Ayu tersenyum terlihat dari pantulan cermin. Apa tidak boleh menciummu? Tanya Abraham. Ayu hanya tersenyum dan mengangguk. Abraham memutar kursi Ayu sampai Ayu menghadap Abraham. Abraham langsung saja mencium puncak kepala Ayu dengan lembut cukup lama sampai Ayu merasakan getaran di dalam tubuhnya. Setelah mencium kening Abraham menatap mata Ayu cukup lama dengan tersenyum.
Ayu pun perlahan memejamkan matanya. Abraham yang tahu Ayu sepertinya menginginkan langsung saja melumat lembut bibir Ayu dengan sangat menuntut. Mengabsen gigi dan menyesap lidah Ayu dengan lembut. Abraham melepaskan ciumannya setelah Ayu kehabisan nafas. "Makasih sayang," ucap Abraham tersenyum sambil mengusap sisa-sisa salivanya. Setelah mendapatkan apa yang ia inginkan dan ia cari, Abraham keluar dari kamar Ayu. Menuju ke dapur untuk mengambil air wudhu kembali. Sebenarnya ada yang mengatakan kalau bersentuhan dengan istrinya tidak membatalkan wudhu, namun Abraham memilih mengambil wudhu kembali saja. "Baru selesai?" tanya Abraham saat baru membuka pintu kamar mandi. Ternyata Hendy lebih dulu membukanya dari dalam. "Hehe. Ternyata mandi pakai gayung itu lebih segar," ucap Hendy meringis lalu keluar menuju mobil untuk menaruh baju kotornya. Saat melihat ponselnya baru pukul 5:40. "Kok baru jam segini? Tadi Abraham bilang kan?" Ucapan Hendy terhenti, dia tidak melanjutkannya. "Jadi dia bohongin gue," ucap Hendy kesal sendiri. Terlihat Bisumi dan Pak Ujang datang menghampiri Hendy yang sedang menggerutu di samping pintu mobil. "Ada apa kok malah ngomong sendiri di luar? Masuk Gi, sebentar lagi azan," ucap Pak Ujang sambil menepuk pundak Hendy dan membuat Hendy terlonjak kaget. "Astagfirullahalazim," pekik Hendy lalu berbalik menghadap Pak Ujang dan Bisumi. "Haduh Pak, ngangetin aja," ucap Hendy mengelus dadanya karena masih sangat terkejut. Dia tidak mendengar suara langkah sepasang suami istri itu karena menggerutu sendiri. "Maaf Mas, maaf kalau buat Masnya kaget," ucap Pak Ujang merasa tidak enak. "Iya Pak, enggak apa-apa," ucap Hendy tersenyum lalu menutup pintu mobilnya kembali. "Mari Mas masuk, sebentar lagi azan," ucap Bisumi mengajak untuk masuk ke dalam rumah. Mereka pun masuk secara bersamaan ke dalam rumah. Tidak lama para undangan pun berdatangan untuk mengikuti tahlil. Abraham sudah duduk bergabung dengan para warga. Banyak yang sudah hafal dan ada juga yang belum. "Nanti kalau Ayu lulus langsung nikahin aja Mas," ucap Pak RT yang saat ini duduk di sebelah Abraham. "Iya doakan ya Pak," ucap Abraham tersenyum. "Pasti Mas, biar Ayu ada yang nemenin. Kasihan dia sendirian," ucap Pak RT menepuk paha Abraham karena mereka duduk bersilah. Abraham hanya tersenyum tidak menanggapi ucapan Pak RT lagi. Acaranya pun dimulai. Pak Ustadz yang memimpin menjadi imam tahlil. Bisumi, Ayu, Rita dan Bi Ina berada di dapur menyiapkan aneka makanan ringan dan minuman setelah nanti selesai acara. "Masih kurang nggak Bi kira-kira?" tanya Ayu ke Bisumi. "Udah itu aja dulu. Nanti kalau semua dibuka dan dikeluarin terus nggak dimakan mubazir," ucap Bisumi sambil menatap piring. "Nanti aja kalau kurang buka lagi, Ibu Bisumi." "Semua sudah ditatanya nasi kotaknya," ucap Bi Ina memberitahu setelah menata di kardus besar agar mudah membawa keluarnya untuk dibagi. "Ya udah Bibi istirahat aja dulu. Dari tadi Bibi belum istirahat sama sekali," ucap Ayu. "Nanti saja kalau semuanya sudah selesai Non," ucap Bi Ina tidak enak. "Mama juga istirahat kalau capek," ucap Ayu memperhatikan wajah Rita yang sepertinya kelelahan. Bisumi memperhatikan interaksi Ayu dan Rita. Kadang Ayu memanggil Rita dengan sebutan Mama, padahal dulu dia selalu memanggil Tante. Lebih memilih diam dan tidak bertanya lebih jauh lagi. Pasti kalau ada apa-apa Ayu akan cerita kepadanya. Begitu pikir Bisumi. Acara pun selesai. Pak Ujang dan Pak Dada membantu mengeluarkan nasi kotak dan membagi-bagikannya ke semua yang sudah hadir. Setelah itu keluar camilan dan juga minuman. "Silahkan dimakan Pak. Hanya itu adanya," ucap Abraham mempersilahkan makan. "Ini lebih dari cukup Mas. Banyak banget ini daripada di tempat lain," ucap salah satu warga. "Emang kalau orang kaya beda," ucap warga lainnya sambil tertawa. Yang lain ikut tertawa. Abraham hanya tersenyum menanggapi ucapan para warga. "Semoga tahun depan kita dapat kabar baik Mas, terus diundang di pernikahan Mas Abraham. Pasti akan sangat mewah dan megah," celetuk salah satu warga. "Iya Mas, saya juga doain semoga bisa jadi imam buat MBK Ayu." Para warga saling berkomentar dan mendoakan Abraham. "Amin bapak-bapak semuanya, saya cuma minta doanya yang terbaik. Kalau soal diundang itu, gampang asal bapak-bapak jangan lupa kasih kado," ucap Abraham sambil tertawa. Semua warga tertawa dengan candaan Abraham yang ternyata bisa bercanda. Karena mereka jarang berkumpul seperti ini, jadi mereka hanya tahu kalau Abraham sangat dingin dan cuek.
Ternyata Mas Abraham sangat lucu ya, ucap Pak RT menepuk paha Abraham cukup keras. Abraham hanya meringis menahan sakit yang lagi-lagi pahanya menjadi sasaran Pak RT. Satu persatu warga pun pamit untuk pulang. Tinggal Pak RT dan Pak Ujang yang masih berada di sana. Gak mau mampir ke rumah saya, Mas? Tanya Pak RT berdiri ingin pamit karena dia sudah ditelepon istrinya terus-menerus. Makasih Pak, kapan-kapan saja. Ucap Abraham sambil mengantarkan Pak RT sampai depan rumah. Ya udah kalau gitu saya pamit ya Mas. Istri saya sudah nelpon terus nanti bisa-bisa nggak dapat pintu. Ucap Pak RT tertawa. Iya Pak, hati-hati. Ucap Abraham. Pak RT menaiki motornya dan meninggalkan halaman rumah Ayu. Abraham kembali lagi masuk ke dalam. Kalau Pak Dadang mau pulang nggak apa-apa pulang aja Pak. Kasian juga Bina capek. Ucap Abraham sambil duduk kembali. Iya Tuan, kalau begitu saya panggil Bina dulu. Ucap Pak Dadang berdiri dan menuju dapur. Lo belum ngantuk Hen? Tanya Abraham yang melihat Hendy masih bermain ponsel. Belum sih, tapi banyak kerjaan yang belum selesai. Terus besok pagi juga ada meeting penting dengan perusahaan dari Prancis. Kamu nggak lupakan bos? Tanya Hendy memastikan. Enggak sih. Tapi proposalnya udah kamu teliti lagi. Tanya Abraham. Belum selesai bos, ucap Hendy meringis. Ya udah kamu balik aja selesaikan, ucap Abraham. Sip lah, ucap Hendy beranjak dari duduknya. Nika bawa, ucap Ayu yang tiba-tiba datang dari dapur. Apa ini non? Tanya Hendy karena diberi satu kardus kecil. Makanan ringan sama nasi Kak. Maaf nggak ada tebak atau plastik besar jeti kardus. Ucap Ayu meringis. Ya Allah segini banyaknya. Makasih Nona. Saya pamit pulang dulu. Ucap Hendy menyalami Pak Ujang. Hati-hati Hen, ucap Abraham sebelum Hendy masuk ke mobil. Jangan lupa jemput aku besok pagi, ucap Abraham. Hendy hanya hormat sebagai tanda mengerti. Dia pun masuk ke dalam mobil lalu meninggalkan rumah Ayu. Pak Dadang dan Bi Inah juga keluar dari rumah ingin pulang ke apartemen. Pak Dadang pulang ke rumahnya karena dia sudah mempunyai rumah sendiri bersama keluarga kecilnya. Kami pamit Tuan, ucap Pak Dadang dan Bi Inah bersamaan. Iya Pak, hati-hati, ucap Abraham. Mas saya dan suami saya juga mau pulang ya. Kalau ada apa-apa ke rumah saja ya, jangan sungkan. Ucap Bisumi. Iya Bi, makasih ya sudah bantuin. Makasih juga Pak Ujang. Ucap Abraham tersenyum. Iya Mas, sama-sama. Kalau gitu kami permisi. Assalamualaikum. Ucap Pak Ujang dan Bisumi bersamaan. Waalaikumsalam, ucap Abraham. Masuk ke istirahat, ucap Ayu membuat Abraham menoleh. Abraham mengangguk, dia masuk ke dalam rumah mengikuti Ayu dan tidak lupa mengunci pintunya. Mama sudah tidur Kak. Kayaknya kecapekan. Ucap Ayu saat Abraham seperti mencari sesuatu. Kakak mau makan malam? Tanya Ayu karena memang Abraham belum makan malam. Aku nggak pingin Yu. Mau istirahat aja. Ucap Abraham. Baiklah. Ayu menuju ke kamar dan menyiapkan tempat untuk Abraham tidur. Abraham hanya memperhatikan Ayu yang sedang menyiapkan tempat untuknya tidur. Ada rasa yang begitu ia tekan agar tidak membuat Ayu kecewa. Namun setiap kali dia berdua dengan Ayu rasa itu selalu muncul. Dia sangat menginginkan Ayu jeti miliknya sepenuhnya. Udah Kak. Ucap Ayu menoleh ke belakang di mana saat ini Abraham duduk di pinggir ranjang. Iya, makasih. Abraham menghampiri Ayu dan memandang wajah Ayu begitu intens. Ayu salah tingkah, dia menunduk karena malu. Abraham mengangkat wajah Ayu dan mencium bibir Ayu dengan lembut. Melumat dan semakin menuntut. Tangan Abraham membuka resleting baju Ayu dan terpampanglah gunung kembar yang sangat Abraham sukai. Dengan sangat lembut Abraham meremas gunung kembar milik Ayu tanpa melepaskan ciumannya. Menyesap tengkuk Ayu dan meninggalkan jejak cinta di sana. Meme Pepe, desahan Ayu keluar begitu saja saat Abraham menghisap leher jenjang Ayu. Abraham seperti mendapatkan lampu hijau. Baju sudah entah kemana, hanya tersisa segitiga pengaman dan penutup gunung kembarnya. Abraham menggiring Ayu ke ranjang dan mengungkungnya. Abraham terus memberikan sentuhan-sentuhan lembut ke titik-titik yang membuat Ayu merasa melayang.